Mahfud MD, demokrasi kita sekarang tidak sehat. Banyak kepala daerah terpilih karena juga. Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tidak sedang baik-baik saja. Kata Pak Bahlil tadi, coba kamu pintar pidato di sini 7 jam, nggak punya uang, nggak bisa terpilih. Itu kata Pak Bahlil tadi, yang pemain lapangan. Tapi itu yang dikeluhkan masyarakat. Saya katakan pimpinan-pimpinan daerah itu yang terpilih, saya dulu nyebut 92% itu karena cupong, karena uang. 92% itu hasil simulasi saya dengan LSM, anak-anak LSM. Tapi kalau hitungan KPK 84% kepala daerah itu terpilih karena cupong. Rezim ini benar-benar bangsat, benar-benar ini. Penipu, penjara, perampok, munafik. Gitu kan, menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat. Allahu Akbar. Munafik, penjilat, dijajali duit. Ustadz, kiai, gus, ulama, habib, ya, yang lemah mentalnya dijajali duit, ya kan, dikenyangkan perutnya sehingga berkarat hatinya, mati imannya. Apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu kan hal yang sudah menjadi rahasia umum, bahwa rata-rata memang banyak kepala daerah itu didukung oleh cukong atau sponsor. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang demokrasi saat ini di Indonesia yang cukup mahal, biayanya besar, mulai dari persiapan, kemudian biaya para saksi dan lain-lain. Jadi kalau secara implisit Pak Mahfud mau bilang ya Presiden Jokowi udah nggak mampu, itu artinya pembantu-pembantunya juga udah nggak mampu, ya bubar aja kan, supaya ada pengganti baru, mau dia strong leader apa strong force segala macam lah. Tapi kita memang melihat yang dikonstatasi oleh Pak Mahfud itu memang yang sedang terjadi. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini kok bolak-balik nggak bisa menyelesaikan soal. Nah, sebagai Menko Polhukam, sekarang sih saya tantang Prof. Mahfud MD. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Rezim Jokowi terutama, pada masa Jokowi ini, menghilangkan para sponsor-sponsor di bidang politik tadi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan demokrasi di Indonesia saat ini sedang tidak sehat. Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tidak sedang baik-baik saja, kata Mahfud dalam siaran YouTube kami nasional yang diunggah Minggu 18 September. Mahfud MD menjelaskan demokrasi yang tak sehat itu tercermin dari pemilihan pimpinan kepala daerah yang sebagian besar dipilih sekar karena uang. Saya katakan pimpinan-pimpinan daerah yang terpilih saya dulu nyebut 92% itu karena cukong, karena uang, ujar Mahfud saat memberikan sambutan di malam puncak HUT kami ke-56 pada 17 September 2022. Perhitungan 92% itu didapatkan dari hasil penelitian simulasi bersama lembaga swadaya. Selain data yang didapat dari LSM, Mahfud MD juga mengutip hasil perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu Mahfud MD kembali mengingatkan kepada semua pihak untuk jujur dalam berpolitik. Pasalnya, kata Mahfud, jabatan yang diraih dengan cara curang tidak akan membuat hingga hidup tenang, enggak akan pernah membuat kamu hidup nyaman, atau kalau kamu memperoleh sesuatu dengan cara tidak benar, ujarnya. Tidur enggak, nyenyak. Kalau sudah pensiun cari penggawal. Kalau sudah enggak punya channel ketangkep juga. Pas punya channel aman, sesudah tidak dikorbankan oleh temannya sendiri, itulah permainan, kata Mahfud MD lagi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut korupsi yang terjadi saat ini justru lebih gila daripada korupsi yang dilakukan saat Soeharto menjabat sebagai presiden di era Orde Baru. Hal ini diungkap Mahfud untuk menjawab pertanyaan banyak orang terkait pernyataannya pada 2017 lalu saat dirinya belum menjadi bagian dari pemerintah. Kala itu dia pernah menyebut bahwa di era reformasi korupsi semakin meluas. Alih-alih meralat, Mahfud justru mengatakan perilaku korupsi saat ini justru semakin gila. Dia pun enggan meralat pernyataan yang pernah dia lontarkan pada 2017 lalu itu. Saya katakan saya tidak akan meralat karena kenyataannya sekarang ini saja. Sekarang hari ini korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru, kata Mahfud dalam tayangan video di akun YouTube resmi milik Universitas Gadjah Mada Senin 7 Juni. Dia mengatakan hal ini tak berkaitan dengan jumlah atau besaran dana yang dikorupsi, melainkan sambungnya berkaitan dengan semakin meluasnya orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut pada masa Orde Baru atau saat Presiden kedua
RI Soeharto berkuasa, korupsi hanya dilakukan dia dan lingkarannya serta dikendalikan langsung olehnya. Namun saat ini ia menilai setiap orang bahkan elit justru terjerumus dalam korupsi tanpa dikomandoi. Pemimpin negeri, Mahfud menerangkan dari mulai DPR hingga pejabat daerah bisa melakukan tindak pidana tersebut dengan bebas dan tanpa rasa malu. Ingat nggak, dulu nggak ada korupsi dilakukan oleh DPR, hakim nggak berani dulu. Gubernur, Pemda, Bupati nggak berani dulu, korupsinya terkoordinir, kata dia. Sekarang lihat ke DPR korupsi sendiri, Mahkamah Agung hakimnya korupsi sendiri, Mahkamah Konstitusi, Gubernur, Kepala Daerah, DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri. Imbu mantan hakim konstitusi tersebut. Mahfud MD korupsi saat ini jauh lebih gila dari Orde Baru. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan saat ini korupsi di Indonesia semakin gila dan meluas. Dia pun merasa korupsi yang dilakukan saat ini lebih masif dibanding dengan era Presiden kedua Soekarno. Dia pun merasa korupsi yang dilakukan saat ini lebih masif dibanding dengan era Presiden kedua Soekarno. Korupsi semakin meluas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saya tidak akan meralat sekarang ini saja. Korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru, meluas. Saya tidak akan bilang lebih besaran atau gimana, kata Mahfud MD saat menghadiri dialog terbuka tentang perkembangan situasi aktual politik, hukum, dan keamanan di channel YouTube Universitas Gadjah Mada, Sabtu 5 Juni. Dia pun mengatakan pada era Soeharto, korupsi tidak melalui DPR, hakim, gubernur, melainkan terkoordinir. Hal tersebut juga terlihat bahwa Soeharto melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Korupsinya diatur, memang korupsi betul Pak Harto itu, KKN maka ada TAP, MPR pemerintah KKN, ada di Undang-Undang KPK. Bahwa pemerintahan lama ini adalah pemerintahan KKN, jadi ini bukan soal baru. Kita jangan takut bilang pemerintahan Soeharto itu KKN. Dasar hukumnya bisa dibuka sekarang, cuma dulu terkoordinir DPR-nya. Namun saat ini kata dia korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga, mulai dari DPR, MK, MA, gubernur, hingga kepala daerah. Karena apa? Atas nama demokrasi, dulu katanya Pak Harto. Tidak demokratis, sekarang kita susun demokrasi, ayo susun. Sudah susun, saya bebas melakukan apa saja. Pemerintah bebas melakukan apa saja, nggak boleh ikut campur, demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi itu Pak Harto buat APBN, nggak ada yang mempersoalkannya. Ini APBN untuk negara, jadi APBN, bebernya. Dia pun mencontohkan seperti kasus suap APBN yang dilakukan oleh anggota DPR dari fraksi PAN dan Demokrat terkait adanya perjanjian proyek. Mereka dengan mudah memberikan janji kepada kepala daerah agar proyeknya masuk dalam APBN dengan membayar uang muka. Walaupun demikian, keadaan saat ini tidak bisa menyalahkan Presiden Joko Widodo lantaran berbeda. Sebelumnya, kata Mahfud, Soekarno tidak segan-segan untuk langsung memanggil anak buahnya jika melakukan korupsi. Kenapa banyak korupsi? Mahfud pun membeberkan alasan mengapa saat ini banyak terjadi korupsi, salah satunya yaitu lantaran hukum yang sudah terlepas dari nyawanya. Hukum, kata dia, berasal dari norma, agama, dan kesusilaan. Dia mencontohkan untuk membuat peraturan daerah harus dengan persetujuan DPRD. Dari situlah ada Gubernur Jambi yang tertangkap lantaran menyuap anggota DPRD untuk bisa disahkan perdanya. Pengadilan pun kata Mahfud seperti itu. Pasal bisa dijual beli, siapa yang terbesar membayar akan berpihak. Mahfud pun mengatakan hukum agama juga bisa diperjualbelikan dengan dalil. Seluruh dalil ada di dalam agama, mulai dari membunuh orang itu dibenarkan hingga dalil yang baik. Gak juga semua bisa diperjualbelikan. Anda pilih ini dalilnya Anda. Anda pilih itu dalilnya juga ada. Maunya dalil agama yang mau menyuruh membunuh orang ada. Bunuhlah orang yang merangimu. Ada dalilnya. Kamu juga jangan membunuh orang, ada juga dalilnya. Tegasnya.